Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita teruskan pembahasannya tentang masalah aliran Murji'ah setelah kemarin selesai Syiah ya. Masuk dalam Murji'ah. Oke, sejarah Murji'ah. Ini nggak berbeda jauh dengan Khawarij, Syiah. Ini munculnya dan Murji'ah pun munculnya berbarengan ya. Oke, kita lihat kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab yaitu arja'a, yang artinya menunda atau membalikkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Itu maksudnya konflik di sini adalah orang-orang Khawarij itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah beserta pendukung-pendukungnya gitu ya. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat statement tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut gitu. Jadi orang-orang Murji'ah itu menghindar gitu, nggak mau ikut-ikutan kafir mengkafirkan, karena masalah keimanan kan semuanya dikembalikan kepada Allah. Masalah keimanan pun itu adanya dalam hati gitu ya. Nah, Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Oke. Pendirinya itu tidak diketahui dengan pasti, tetapi Syahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi, berarti orang Damaskus. Di antara tokoh Murji'ah yang muncul pada abad pertama Hijriah adalah Abu Hasan As-Solihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid Muqtaib, Bishyar Al-Marisi, ini Bishyar Al-Marisi atau Bishyar Al-Marisi ya, Muhammad bin Karam. Nah, aliran ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu. Misalnya, paham pertama ya, kita lihat. Nah, ini pendapat Syiah yang menyalahkan bahwa bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pendapat Syiah ini menyalahkan dan mengkafirkan orang-orang Khawarij, terus lagi Muawiyah dan beserta golongan-golongannya gitu. Itu mereka mengkafirkan juga sama gitu ya. Terus yang kedua, pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abu Sufyan dan pendukungnya karena merebut kekuasaan yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ya. Begitu juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin. Itu ini sebetulnya sangat rancu juga ya. Jadi orang Syiah mengkafirkan Muawiyah gitu ya karena merebut khalifah yang sah, kedudukan khalifah yang sah. Terus Khawarij juga mengkafirkan Muawiyah gitu ya karena merebut juga alasannya. Terus yang kedua juga Ali itu menerima tahkim gitu ya, menerima tahkim tuh, menerima tipu daya lah gitu. Terus yang C, pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di sini juga ya sangkanya Ali bin Abi Thalib itu ikut-ikutan dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan gitu ya. Apa itu? Terus yang D, pendapat sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib yang beranggapan bahwa Siti Aisyah, Thalha, Zubair dan siapapun yang terlibat dalam perang Jamal adalah salah. Gitu ya. Oke, terus selanjutnya, pada awalnya kaum Murji'ah hanya terlibat dalam perdebatan di bidang masalah siasah aja ya, politik dan khilafah saja. Tetapi dalam perkembangannya juga terlibat dalam bidang masuk dalam teologi Islam, jadi masuk dalam akidah gitu. Yang awalnya sebatas politik doang gitu ya. Ya maklum lah, nggak beda jauh dengan zaman sekarang, antara politik dan agama itu diadu domba ya. Terus selanjutnya, tokoh-tokoh lain yang lahir pada masa itu adalah Hasan bin Bilal Al-Muzni, terus Abu Salat As-Samman,
Taubah, Diror bin Umar. Sedangkan penyair Murji'ah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Thabit bin Qutana. Nah, seharusnya kalian bisa melihat pada masanya Daulah Umayyah kok sama sekali tidak ada peperangan, maksudnya itu tidak ada peperangan dengan orang-orang Romawi. Nggak ada ya, seakan-akan adem ayem aja udah pada masa zaman Daulah Bani Umayyah. Ada apa sebetulnya? Apakah ada sebuah perjanjian dengan orang-orang Romawi atau seperti apa? Nah, nanti kalian bisa melihat di SKI itu. Oke, kita melihat yang kedua adalah sekte Murji'ah dan pahamnya. Yang pertama, Murji'ah moderat. Nah, di sini Syahrastani menyebutkan beberapa tokoh yang termasuk dalam golongan Murji'ah moderat, yaitu Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Gitu ya. Terus golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya. Dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Itu bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada perputusan akhir di akhirat kelak sama Allah, gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Oke, ini orang-orang moderat ya. Sekarang kita lihat orang Murji'ah ekstrim seperti apa pendapatnya. Yang termasuk Murji'ah ekstrim adalah Al-Jahmiyah. Oke, pengikut Jaham bin Sofyan. Terus Asalihiyah, pengikut Abu Hasan Asalihi. Terus Yunusiyah, Al-Khasaniyah. Waduh, mantap dah. Oke, Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya ada dalam hati. Dan apabila mati tetap menyandang sebagai predikat mukmin yang sempurna. Gitu. Jadi kalau misalkan kita seorang Islam nih, seorang orang mukmin ya, seorang yang muslim, terus kita menyatakan kepada teman kita, kepada teman kita, menyatakan tentang kenasranian lah, menyatakan oh iya gue sekarang udah masuk Nasrani loh, misalkan contoh seperti itu. Karena di Yesus ini gini gitu, nyatakan secara lisan terang-terangan gitu. Itu katanya tidak melunturkan keimanan dalam hatinya, ya, tidak melunturkan keislamannya gitu. Itu pendapat Jahmiyah. Oke. Dulu tuh saya pernah, waktu saya masih kerja di pasar gitu ya, masih jaga toko dulu. Jadi di samping kanan kiri saya itu ada orang Konghucu, dia menggunakan salib gitu. Pas menggunakan salib, ya udah saya minjem salib dia gitu kan. Saya minjem pas jam istirahat, kalau nggak salah zuhur waktu itu. Saya minjem salib dia, udah saya jalan kemana-mana tuh. Saya jalan kemana-mana sampai orang-orang mengatakan, "Man, lu udah ini bukan lo, udah udah keluar dari Islam bukan lo, katanya. Pakai salib begitu, katanya." Nah, enggak lah. Ngapain saya keluar dari Islam itu? Salib ini cuman apaan? Kalung doang gitu, saya bilang gitu. Kalung doang. Tidak menyatakan saya itu orang Kristen gitu. Hanya sebagai tanda. Nah, justru yang saya pikirkan waktu itu, orang yang melihat saya pakai orang yang melihat saya pakai karung salib, justru dia percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus gitu kan. Nah, sedangkan saya itu nggak percaya, yang disalib itu bukan Tuhan Yesus gitu, bukan. Nah, sebetulnya yang beriman itu siapa? Saya atau dia yang beriman kepada Kristen? Nah, kan gitu. Waktu itu saya udah sempat punya pemikiran seperti itu tuh, cuman saya nggak ngerti gitu ya. Oke, terus selanjutnya
Ya, pendapat as-salahiyah. Salahiyah berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Oke. Hanya mengetahui bahwa segala sesuatu ini adalah memiliki penciptanya. Nah, penciptanya itu namanya adalah Tuhan. Terserah itu mau Tuhan itu namanya siapalah, ya, yang jelas dia itu mengetahui Tuhan, ya udah dia iman gitu. Sekalipun mereka orang Yahudi, sekalipun mereka orang Nasrani dan ya agama-agama yang lain, selama mereka percaya adanya Tuhan, ya udah mereka beriman gitu kepada Tuhan. Ya, meskipun agamanya berbeda. Karena mereka percaya terhadap kekuatan samawi. Nah, gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak mengetahui Tuhan, yaitu orang-orang ateis, ya udah dia kufur gitu. Nah, dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah. Karena yang disebut dengan ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Ya udah sembahyang tuh nggak usah gitu. Nggak usah sembahyang, nggak usah ibadah-ibadah yang lain lah. Itu pendapat kata salihiyah. Salihiyah nggak tahu salahiyah, nggak tahu salihiyah. Ya, ini ekstrim sekali ya. Selanjutnya, Yunusiyah. Yunusiyah berpendapat melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang, ya. Demikian juga golongan al-Ubaidiyah. Ada lagi Ubaidiyah nih. Tengah-tengah sini ada Ubaidiyah. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik atau politeis. Oke, ini serem juga ya. Melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Jadi kalau kita mau hal-hal yang diharamkan sama Allah, itu nggak merusak iman seseorang, karena selama mereka mungkin pendapat mereka seperti ini, selama mereka itu percaya terhadap Tuhan, ya udah mereka beriman kepada Tuhan gitu. Nggak merusak. Apakah iman itu Yazid atau Yankus, mereka tidak percaya terhadap Yazid atau Yankus gitu. Yang jelas mereka selama mereka percaya terhadap Tuhan, ya udah dia beriman gitu ya. Dan sekarang banyak juga tuh yang para begal-begal lah, para pezinah lah atau segala macem lah, itu namanya Abdullah, Sulaiman, ya kan, namanya kan islami semua, tapi jadi begal gitu. Namanya kan islami semua, jadi terus tapi jadi apa namanya, jadi tukang zina kan gitu, banyak ya. Nah, kata pendapat Yunusiyah tidaklah merusak iman, begitu ya. Oke. Begitupun dengan golongan al-Ubaidiyah nih. Nggak apa namanya, nggak merusak. Udah, selama dia beriman, udah beriman ya. Oke, selanjutnya Al-Khasiniyah. Al-Khasiniyah berpendapat jika seseorang mengatakan saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, orang yang demikian ini tetap juga mukmin. Ini sebetulnya nyeleneh ya, orang kacau ini, orang nyeleneh. Jadi babi aja dianggap kambing gitu sama dia gitu. Saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, ya, babinya yang ada di depannya ini. Tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini gitu loh. Nah, jadi seseorang itu mengatakan kalau babi itu kambing gitu. Itu ya. Tuh, kacau nih Al-Khasiniyah. Begitupun dengan Ka'bah. Ka'bahnya apakah Ka'bah di Iran? Apakah Ka'bahnya di Ciawi di situ? Ya, di Ciawi, di masjid itu Ciawi itu kan suka ada tuh tiap tahun tuh. Nah, selanjutnya ajaran yang demikian itu oleh Harun Nasution dianggap berbahaya.
karena akan membawa kepada moral attitude, yaitu sikap memperlemah ikatan-ikatan moral, atau masyarakat yang bersifat permisif, yaitu masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti buruk sehingga tidak diikuti oleh masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi mereka seenaknya aja tuh punya pemikiran yang ekstrim itu. Mereka seenaknya aja tanpa menghiraukan moral. Bagaimana nanti di pandangan masyarakat, kok gitu amat ajaran Islam, gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, seorang Harun Nasution pun berpendapat seperti itu, ya. Orang Harun Nasution itu orang jenius tuh, yang pernah dimiliki oleh negara Indonesia. Wah, itu. Ya, ini sekilas tentang masalah Murji'ah ya, Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim gitu. Oke. Yang mau bertanya silahkan bertanya nanti ya. Jangan setelah melihat video ini diem aja, enggak. Oke, kan kalian sudah tahu tugas kalian kan di sini bisa melihat mana nih? Nah, mana indikatornya? Nah, di sini kan menganalisis sejarah tokoh utama dan ajaran pokok-pokok aliran ilmu kalam. Nah, sejarah tokoh utama tuh. Oke, gitu ya. Nah, di sini indikatornya tuh. Menekankan adanya keragaman nilai-nilai, membiasakan sikap tanggung jawab dan menghargai perbedaan setelah mempelajari aliran ilmu kalam. Terus mendeskripsikan sejarah munculnya aliran ilmu kalam. Silakan kalian deskripsikan nanti. Terus yang selanjutnya mengidentifikasi tokoh utama aliran ilmu kalam. Artinya kalian harus bisa menghafalkan mana tokoh-tokoh para aliran Murji'ah, Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Oke. Terus yang selanjutnya membandingkan ajaran aliran ilmu kalam. Nanti kalian harus bisa mengcombine mana pemikiran Murji'ah Khawarij itu seperti apa, pemikiran Syiah seperti apa, pemikiran Murji'ah itu seperti apa, gitu ya. Tentang masalah dosa besar pun sama. Bagaimana pendapat mereka tentang masalah dosa besar? Oke, gitu ya. Jangan lupa tentang masalah indikatornya nih. Setelah mempelajari, hafalin tuh. Oke. Mana nih? Woi, tuh amat. Ya, mungkin hanya seperti ini aja tentang masalah Murji'ah gitu ya. Masalah Murji'ah silahkan kalian hafalkan ya, kalian pahami dan hafalkan tentang masalah aliran-alirannya. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.